Perkenalkan, nama saya Alun Dwi Adrian Susilo Putro dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dengan mata kuliah Pengenalan Teknik Informatika. Di sini saya mendapatkan tugas tentang kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Cara kerja komputer. Cara kerja komputer adalah mengambil informasi atau input, mengolah informasi atau pemrosesan, menyimpan informasi atau penyimpanan, dan memuntahkan hasil atau output dengan penjelasan sebagai berikut. Mengambil informasi. Input komputer dilakukan oleh manusia sebagai pengguna atau user. Informasi dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input. Perangkat input kemudian mengubah informasi menjadi data digital yang dapat dipahami komputer, yaitu bahasa biner 1 dan 0. Penyimpanan informasi. Setelah informasi diinput, informasi akan disimpan sebagai memori oleh komputer. Ada dua jenis komponen penyimpanan dalam komputer, yaitu RAM atau Random Access Memory dan juga memori persisten. Memori yang baru diinput biasanya disimpan dalam RAM, karena RAM adalah penyimpan data yang sedang aktif. RAM bekerja sangat cepat, ia dapat menyimpan 1 byte data hanya dalam 1 nanodetik saja. Semua pekerjaan yang sedang dilakukan komputer secara aktif disimpan dalam RAM. Misalnya saat sedang mengetik, teks tersebut disimpan dahulu dalam RAM. Mengolah informasi. Data input yang disimpan dalam RAM tersebut kemudian bisa diolah oleh CPU sebagai otak dari komputer. Segala macam perintah yang diinput diperoleh oleh CPU dengan bantuan dari RAM. Hal tersebut karena CPU tidak memiliki memori. Artinya, CPU tidak mengingat atau menyimpan apapun, sehingga semua data yang diproses CPU secara aktual diambil dari RAM. Menyimpan informasi. Setelah data selesai diolah, baru kemudian data dapat disimpan secara permanen dalam memori persisten. Sistem komputer. Prinsip kerja komputer secara sederhana dapat digambarkan dengan 3 bagian utama, yaitu perangkat input, perangkat output, CPU, dan memori. Berikut penjelasannya. CPU adalah kepanjangan dari Central Processing Unit atau dalam bahasa Indonesia berarti unit pemrosesan pusat. Disebut unit pusat karena CPU merupakan komponen yang berperan sebagai otak dari komputer. Memori. Memori komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data pada komputer. Dengan adanya memori, komputer bisa mengingat suatu data jika dibutuhkan kembali. Perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan informasi ke komputer, sedangkan perangkat output adalah perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari komputer. Jaringan komputer dan jaringan nirkabel. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah 2 atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jarak jangkauan dari jangkauan jaringan nirkabel ini pun berbeda-beda. Ada yang hanya memiliki jangkauan dalam jarak dekat, dan ada pula yang memiliki jangkauan sangat luas. Contoh jaringan nirkabel yang biasa kita temui saat ini adalah Bluetooth dan Wi-Fi. Jenis-jenis jaringan nirkabel dan jaringan komputer. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Adalah jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resources yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Yang ketiga adalah CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat MAN, Metropolitan Area Network.
MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima, WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam adalah internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer, seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain-lain. Berikut ringkasan saya. Terima kasih.